Microsoft akhirnya memperbaiki Windows. Mod RTX 5080 32 GB sekarang makin populer dan detail dari dua HP Tecno yang akan datang di tahun depan. Nah, selamat datang lagi di Beritek, di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru dari dunia teknologi. Dan yang pertama adalah Microsoft. Sepertinya udah capek ngerusak Windows. Dan sekarang mereka memperbaiki Windows dengan update baru ini untuk Windows Insider. Nah, Windows sedang menguji perbaikan baru di File Explorer yang berpotensi mengurangi penggunaan RAM waktu search. Dan ini tentu aja sangat berguna untuk kondisi sekarang yang RAM mahal. Dan peningkatan ini karena Microsoft sedang mengoptimalisasi kinerja fitur search di File Explorer yang di beberapa kasus menyebabkan penggunaan memori tinggi. Nah, Windows Search Indexer yang dipakai File Explorer untuk cari file dan folder itu sebelumnya terkadang mengindeks file atau folder yang sama berulang kali. Dan sekarang layanan tersebut akan menghindari operasi berulang itu yang dapat mengurangi disk I/O, CPU cycle, dan lebih sedikit tugas indexing di background yang tentu aja nanti akan mengurangi penggunaan RAM-nya. Nah, sebelumnya Microsoft juga menguji fitur preload File Explorer agar bisa loading lebih cepat saat dibuka, yang efeknya sangat minimal dan masih lambat dari Windows 10 dan juga makan RAM 2 kali lipat dari yang biasanya. Serta mereka di update-nya sama itu juga merapikan konteks menu di File Explorer biar lebih rapi. Dan ini semua sedang diuji dan nanti akan diluncurkan di build public di akhir Januari atau Februari. Nah, ini seharusnya itu adalah suatu hal yang normal untuk update dapat peningkatan performa atau quality of life. Tapi karena ini Windows, ini adalah momen yang spesial dan kita harus mengapresiasi mereka. Berdoa aja Microsoft nggak kumat lagi. Selanjutnya, teknisi GPU dari China menyatakan bahwa mod 5080 32 GB kini makin populer dan ini akan semakin beresiko mengurangi stok untuk pasar gamer. Nah, GPU ini dimodifikasi dari kapasitas VRAM awalnya yang awalnya itu 16 GB doang, jadi 32 GB dan digunakan untuk apa? Tentu aja AI lah. Nah, teknisi tersebut juga menyebutkan turbo sebagai pendorong utamanya. Nah, nama turbo itu biasanya dipakai untuk kartu bergaya blower yang mengeluarkan udara dari belakang itu yang membuatnya lebih mudah untuk ditumpuk di dalam kotak AI dan workstation yang biasanya padat. Terus dia memperkirakan bahwa semakin banyak konversi seperti ini akan terjadi bersamaan dengan toko-toko yang lebih nyaman untuk melakukannya dan pembeli yang meminta VRAM lebih besar di form factor yang ramping dan server friendly. Dan ini juga sih sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya 5090 yang juga dikonversi menjadi blower untuk AI karena VRAM-nya gede dan performa komputernya nggak beda jauh dengan si workstation yang jauh lebih mahal. Dan ada juga upgrade memori 4090 hingga 48 GB atau lebih tinggi lagi. Serta Nvidia juga merumorkan 5080 Super dengan VRAM 24 GB yang diperkirakan akan meluncur di akhir Q1 dan awal Q2 2026. Tapi itu juga masih lebih sedikit sih VRAM-nya daripada yang versi custom ini. Jadi, mereka nggak cukup untuk ngabisin RAM di dunia. Mereka juga ngembat chip gaming karena mereka itu murah. Aku harap semua ini berhenti dan nanti bakal banyak chip bekas AI murah ini di pasaran. Dan selanjutnya masih di China, tapi ini di sektor yang benar-benar beda yaitu di HP adalah Tecno yang bocoran dua device baru yang akan datang ini telah muncul yaitu Tecno Pova Curve 2 dan Tecno Spark Go 3 atau Tecno Pop 24G. Nah, Tecno Pova Curve 2 ini telah muncul spesifikasi beserta rendernya dan desainnya sih Tecno banget ya. HP ini akan ditenagai oleh chip dari MediaTek yang belum diumumkan yaitu Dimensity 7100 yang tentu aja di bawah 7200, tapi ini masih belum ada info spek atau performanya gimana. Kemungkinan skornya di Antutu sih 500 sampai 600 ribu ya. Kalau emang di bawahnya 7200. Dan HP ini nanti akan berjalan di iOS 16 berbasis Android 16 dan akan punya 3 opsi. 818, 8256 hingga 12256. Untuk layarnya, dia layar 6,78 inci curved AMOLED 144 Hz, resolusinya 1,5K dan di dalamnya ada baterai 8000 mAh dengan dukungan charging 45 watt. Untuk kameranya sih nggak kelihatan spesial ya. Pova Curve ini cuma punya kamera depan 13 megapiksel, kamera belakangnya 50 megapiksel. Dan ada fitur lainnya kayak Dolby Atmos, IR Blaster, in-display fingerprint, dan IP64.
Dan untuk yang satunya, laporan dari Passionate Geeks ini menyatakan di India HP ini akan menggunakan branding Spark, sedangkan di global sebagai Tecnopop 24G. Untuk speknya, tentu aja ini sesuai dengan kelas harganya yang entry level banget, akan punya layar 6,75 inci HD+, tapi mungkin bisa ada refresh rate 120 Hz. Dan di jantungnya ada Unisoc T7250 yang sejauh aku tahu itu performanya sekitar Helio G85. Dan ini juga masih pakai Android 15. Untuk memorinya 8 GB, tapi storage-nya bisa diopsi hingga 128 GB. Kameranya juga ya sesuai lah dengan kelasnya. Kamera belakang 13 megapiksel, kamera depannya 8 megapiksel. Baterainya itu 5000 mAh doang yang dapat dicas hingga 15 watt doang melalui Type-C. Itu nggak tahu berapa lama lagi itu ngecas baterai 5000 mAh 15 watt. Dan juga ada fitur lainnya yang untung aja masih ada fingerprint dan air blaster. Dan dari laporan tersebut mengklaim kalau HP ini akan rilis di global sebagai Tecnopop 24G di Januari tahun depan. Oke, itu aja untuk hari ini. Like kalau udah suka, subscribe, sumbernya ada di deskripsi. Thanks.